Dia Tuhan sumber pengharapan, kita harus bertindak dan jangan ragu. Amin. Bapak Ibu harus bertindak ketika Bapak Ibu menghadapi situasi yang sulit, situasi menghadapi situasi seperti Naaman ini. Bertindak dan jangan ragu. Itu poin yang kedua. Di ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Jelas sekali, Elisa menyuruh seorang suruhan untuk menyampaikan kepada Naaman. Di ayat yang ke-11 dan 12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, Nabi Allah itu, datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berbalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tadinya Naaman mau, dia pikirkan Nabi Tuhan keluar, mau angkat tangan, jamah dia sembuh. Naaman tidak mendapatkan itu. Panas. Tetapi luar biasa, ada orang-orang yang di sekitarnya yang menasihati Naaman. Sudahlah, kalau disuruh hal yang lain pun Tuhan akan lakukan. Ini suruh mandi. Dan terjadilah. Ini langkah-langkah yang terjadi penyembuhan Naaman. Bapak Ibu, Naaman akhirnya bertindak. Dia melangkah. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang kita bisa petik dari kejadian ini? Simpel, sederhana. Jangan pernah mengabaikan tuntunan atau perintah Tuhan, sekecil atau sesederhana apapun. Sebaliknya kita harus taat dan percaya, bertindak, jangan ragu. Ketika saudara bertindak dengan iman, mujizat bisa terjadi. Amin. Sesuatu terjadi ketika kita bertindak dengan iman, dengan percaya, tidak ragu, tidak bimbang, maka kita akan melihat Tuhan melakukan sesuatu. Di sini saya akan berikan satu gambaran. Untuk melakukan sebuah tindakan iman, saudara harus atau perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita mendengar firman, iman kita timbul. Iman itu timbul dari mendengarkan firman Allah, firman Tuhan. Jadi ketika mendengar firman, kita mencerna dalam pikiran kita simpan di hati, terus kita lakukan, itu kita bertindak. Amin. Orang yang bertindak melakukan tindakan iman, saya harus tahu kebenaran. Dan pagi hari ini kita mengerti kebenaran. Kalau kita mau bertindak, sesuatu bisa terjadi. Tadi pagi Pak Daniel juga kasih ilustrasi sekelop gitu ya. Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Amin Bapak Ibu. Di tengah badai pun, di tengah persoalan pun, ada jaminan bahwa bersama Tuhan kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Amin. Kita bisa mengalami mujizat terjadi. Mungkin usaha hari-hari ini, waduh, ada banyak hal yang berubah. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Usaha, pekerjaan kita, ekonomi kita bisa mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Keajaiban-keajaiban mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita.